Tenggelamnya Titanic pada tahun 1912 adalah tragedi yang merenggut nyawa hampir 1.500 orang. Tetapi bukan hanya nyawa yang binasa di perairan dingin itu, banyak barang pribadi berharga juga lenyap dalam bencana tersebut. Beberapa barang ini tak ternilai harganya, sementara yang lain memiliki nilai emosional. Sekitar 2.200 orang menaiki kapal raksasa itu, masing-masing membawa barang pribadi yang berbeda. Bagi penumpang kelas 1 yang kaya, barang-barang ini hanyalah perhiasan mahal, sementara bagi penumpang kelas bawah, barang-barang ini adalah segalanya. Tetapi tidak ada yang tahu persis berapa banyak yang hilang oleh Titanic. Karena itu adalah pelayaran perdana Titanic, pelayaran tersebut menarik beberapa tokoh yang sangat unik. Tokoh-tokoh terkemuka menaiki kapal, membawa serta barang-barang yang sesuai dengan status mereka. Madeleine Astor yang berusia 19 tahun cukup beruntung untuk selamat di Sekoci nomor 4. Saat itu sedang hamil 5 bulan, ia menyaksikan suaminya, John Jacob Astor IV, menghilang ke Samudra Atlantik yang dingin. Astor bukanlah pria biasa. Ia adalah seorang taipan real estate dan anggota salah satu keluarga terkaya dan paling terkenal di Amerika. Ia juga seorang penemu dan penulis fiksi ilmiah, dengan kekayaan pribadi yang diperkirakan mencapai 87 juta dolar, setara dengan sekitar 2,75 miliar dolar saat ini. Pasangan Astor sedang berbulan madu di Eropa saat itu, sebagian untuk menghindari skandal pernikahan mereka. Tekanan publik seputar pernikahan mereka sangat besar. Astor berusia 47 tahun ketika mereka menikah, sementara Madeleine baru berusia 18 tahun, bahkan, ia lebih muda dari putra sulung Astor. Mereka seharusnya kembali ke Amerika dengan Titanic untuk memulai babak baru dalam hidup mereka, karena Madeleine sudah hamil. Astor sangat mencintai Madeleine dan menghujaninya dengan hadiah-hadiah mewah, yang terlihat dari perhiasan yang dibawanya euro, koleksi berlian dan mutiara senilai jutaan dolar. Meskipun kita tidak dapat mengetahui nilai pasti perhiasan tersebut, beberapa hal yang kita ketahui, seperti cincin pertunangan berliannya, yang bernilai 25.000 dolar pada saat itu, setara dengan 790.000 dolar saat ini. Ia juga memiliki euro kalung mutiara senilai 250.000 dolar dan kalung berlapis emas bertatahkan safir, ruby, dan berlian euro. Sudah pasti bahwa perhiasan apapun yang hilang saat Titanic tenggelam sangat berharga. Masalahnya adalah, kita tidak tahu apakah perhiasan itu tetap berada di kapal. Bahkan ketika ia meninggal, ia masih mengenakan perhiasan yang diberikan Astor kepadanya. Jika ia membawa semua perhiasan itu bersamanya ketika menaiki Sekoci penyelamat, ia pasti akan menghargainya seumur hidup. Bahkan, ia memang meninggalkan beberapa perhiasan kepada putranya ketika ia meninggal, termasuk cincin berlian dan kalung mutiara. Buku paling terkenal dan mahal di Titanic adalah kumpulan puisi, Rubaiji, karya penyair Persia Omahyam. Buku ini, yang dirancang oleh Francis Sangersky, menggunakan 4.960 lembar perkamen berwarna dan sejumlah besar lembaran emas, serta dihiasi dengan 1.050 batu permata. Salinan Rubaiji ini dilelang di London dan kemudian diperoleh oleh seorang kolektor bernama Gabriel Wells. Karena pemogokan besar-besaran di Inggris pada saat itu, yang hampir melumpuhkan pasar, ia membeli buku itu hanya seharga 405 pound, setara dengan 44.000 pound atau sekitar 60.000 dolar saat ini. Ini masih merupakan jumlah yang sangat besar pada saat itu, tetapi orang-orang percaya nilai buku itu lebih dari 3 kali lipat harga tersebut, sekitar 180.000 dolar. Sotheby's dengan hati-hati menerima kiriman untuk melelang salinan Rubaiji ini. Buku itu dikemas dan dilindungi dengan cermat sebelum dikirim dengan salah satu dari sedikit kapal yang menyeberangi Atlantik bulan itu, Titanic. Sebagai kapal pesiar mewah terbaru di dunia pada saat itu,
White Star Line bahkan mengalihkan batu bara berkualitas tinggi dari kapal lain untuk memastikan pelayaran perdana Titanic yang sukses. Oleh karena itu, banyak penumpang yang telah memesan layanan kapal pesiar lain dipindahkan ke Titanic, dan Rubaiji berhasil diangkut ke kapal. Sangat mungkin buku itu ditempatkan di perpustakaan di atas baling-baling buritan, area yang masih utuh di bangkai kapal. Secara teori, Rubaiji seharusnya dalam kondisi sangat baik, karena barang-barang kulit umumnya terpelihara dengan baik di dasar laut. Hanya saja kita tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Jika bisa, rumah lelang percaya nilainya akan melebihi beberapa juta dolar. Di kabin depan Titanic, terdapat mahakarya lain yang bahkan lebih berharga, sedan Renault C-Class yang elegan. Mobil ini dibeli oleh miliarder Amerika William Carter selama perjalanannya di Eropa. Pada tahun 1912, mobil masih relatif langka. Model T Ford baru mulai populer sebagai alat transportasi massal yang lebih terjangkau. Sebelum itu, mobil adalah domain eksklusif orang kaya dan terkenal. Untuk mencerminkan hal ini, banyak mobil awal masih menggunakan penggerak independen, seperti kereta kuda. Renault C-Class adalah keajaiban teknologi pada zamannya, dan ini tentu berlaku juga untuk Carter. Setelah mereka mengangkut mobil Eropa yang eksotis ini kembali ke Amerika Serikat, mobil ini pasti akan menarik perhatian banyak orang. Terdapat spekulasi bahwa mobil ini adalah satu-satunya mobil di Titanic, ditempatkan di kabin di haluan kapal, sehingga tenggelam bersama Titanic. Carter juga mengajukan klaim sebesar $5.000, yang setara dengan sekitar $160.000 saat ini. Pada tahun 2008, model serupa dilelang seharga $400.000. Jika mobil Carter dapat ditemukan, sebagai salah satu mobil paling unik dalam sejarah, nilainya bisa melebihi beberapa juta dolar. Namun, mungkin mobil itu sudah tidak ada lagi, karena bagaimanapun juga, itu hanyalah mobil dari lembaran logam tipis. Isidor Straus, yang tubuhnya mungkin telah lama terkikis oleh laut, adalah salah satu pengusaha paling sukses di Amerika pada saat itu. Ia membangun Macy's menjadi merek terkenal dan juga seorang filantropis yang murah hati. Ia dan istrinya, Ida Straus, menikah selama lebih dari 40 tahun. Pasangan itu, setelah bepergian di Eropa, kembali ke Amerika dengan Titanic. Mereka membawa banyak barang berharga, termasuk perhiasan Ida. Mereka berdua tewas ketika Titanic tenggelam. Ida menolak untuk dipisahkan dari suaminya di sekoci penyelamat, memilih untuk menghadapi kematian bersama. Banyak yang percaya bahwa sebagian besar perhiasan Ida ikut tenggelam bersama Titanic, tetapi sulit untuk menentukan berapa banyak perhiasan yang dibawanya. Namun, kita dapat menemukan beberapa petunjuk dalam perhiasan yang tersisa. Saat menyortir barang-barangnya, orang-orang menemukan kalung emas bertatahkan 12 berlian dan 12 mutiara, bros bertatahkan 31 berlian, jepit rambut ember bertatahkan gulungan platinum dan emas serta 125 berlian, dan satu lagi. Bros platinum bertatahkan 130 berlian dan 8 mutiara euro. Barang-barang ini, yang bernilai lebih dari $100.000 saat ini, memberikan gambaran tentang potensi nilai perhiasan dan barang berharga yang hilang selama tenggelamnya Titanic. Para wanita kelas 1 biasanya berpakaian elegan untuk acara malam hari, dan Ida kemungkinan membawa beberapa perhiasan paling berharganya bersamanya. Konon, ia mempercayakan kotak berisi perhiasan itu kepada seorang pelayan pribadi yang kemudian menaiki sekoci penyelamat. Namun, ketika giliran penumpang lain naik, ia mengambil kembali perhiasan tersebut. Karena tidak sanggup berpisah dari suaminya, Ida memilih untuk tetap berada di Titanic bersamanya. Faktanya, Titanic membawa banyak barang berharga lainnya. Beberapa di antaranya kemudian diselamatkan selama eksplorasi.
Eksplorasi terbaru telah menemukan banyak ornamen berharga, dan penyelamatannya terbukti sulit. Untungnya, sebagian besar barang-barang ini, setelah dilelang, tidak berakhir di koleksi pribadi tetapi dipinjamkan ke museum atau dikembalikan kepada keluarga pemilik aslinya.